Pemirsa, kembali lagi bersama berita dalam news. Dilaporkan bahwa angka positif corona di Indonesia telah mencapai di angka 16.456 jiwa, 1.076 meninggal dunia, dan 3.803 sembuh. Di masa pandemi corona ini, industri pariwisata dilihat melesu. Dengan diberlakukannya travel ban di berbagai negara, tentu hal ini akan berdampak dengan tingkat kunjungan wisata tentunya di Indonesia. Tingkat kunjungan menurun, okupansi hotel melesu, banyak karyawan-karyawan yang dirumahkan, usaha travel kebingungan. Tentu hal ini berdampak signifikan dengan pariwisata Indonesia. Dengan lagi, pemerintah masih memfokuskan diri untuk menangani wabah corona di masyarakat. Lalu, apakah setelah pandemi corona ini selesai, kondisi industri pariwisata Indonesia akan langsung melonjak tinggi? Atau blunder dengan ketidaksiapan? Saya Raffi Noval, pamit undur diri. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel ini. Kali ini, konten video hari ini, kita akan ngulik-ngulik tentang di masa pandemi corona ini, perencanaan pariwisata apa aja yang bisa dilakuin. Nah, sebelum kita masuk ke konten hari ini, kita punya tamu lawan bicara. Silakan. Ya, terima kasih. Gue grateful banget sih bisa ada di video ini. Kenalin diri dulu dong. Oh iya, sebelumnya nama gue Muhammad Raffi Noval, bisa dipanggil Raffi. Gue mahasiswa S1 jurusan pariwisata di universitas ternama lah di Indonesia. Nah, lumayan kredibel kan tamu gue kali ini? Ya belum sih, tapi gue bisa dibilang mengerti lah apa-apanya. Jadi gimana nih corona pariwisata? Pendapat lu gimana coba? Ya pendapat gue, situasi corona ini bagi pariwisata tuh menurut gue situasi yang tricky sih menurut gue ya. Tricky gimana tuh? Ya gue sebut tricky kenapa? Jadi gini, misalkan gue menempatkan diri sebagai pelaku wisata ya, misalkan gitu kan. Dalam masa pandemi ini gue gak punya pemasukan karena PSBB, travel ban, segala macamnya gitu kan. Jadi gue gak ada pemasukan dan gue gak bisa ngapa-ngapain ya kan. Tapi jika gue buka, ya kan, gue buka destinasi, usaha, hotel, segala macamnya, kemungkinan gue dapat pemasukan tuh ada. Gue tetap dapat masukan ya kan, walaupun sedih. Maksudnya ada lah beberapa gitu kan. Tapi kalau gue melakukan itu, apa dampaknya bagi masyarakat gitu kan? Iya. Yang ada virusnya makin lama nggak hilang-hilang ya kan? Nah ngerti kan maksud gue? Itu makanya gue bilang situasinya tricky. Lu maju kena, mundur kena gitu kan. Belum lagi kebijakan pemerintah tuh, ya kan, dengan dendanya gitu kan. Belum lagi kebijakan pemerintah ya kan. Benar. Terus gimana nih? Lu ada usulan nggak gimana nih perencanaan pariwisata di masa corona ini? Mungkin ada beberapa sih pendapat dari gue coba utarakan ya. Apa tuh coba. Mungkin nggak banyak, tapi gini. Kalau misalkan nih lu punya usaha travel, mungkin di masa corona ini mumpung di rumah ya kan, di rumah aja, dan nggak ada pelanggan gitu kan, nggak ada traffic masuk kayak di website atau aplikasi lu gitu kan, nggak ada traffic masuk, nggak ada pengunjung masuk. Mungkin itu bisa menjadi menjadi kesempatan gitu kan, kesempatan buat lu untuk mengupgrade websitenya atau aplikasinya. Karena gini, misalkan nih daya tampung website lu itu cuma untuk 200 orang misalkan ya kan. Terus tiba-tiba nih besok corona udah enggak, next day in the morning banyak orang yang masuk ke website lu untuk beli tiket pesawat, kereta, hotel, apa segala macamnya lah gitu kan. Masuk dia berkunjung di website lu sampai 500 sampai 1000 orang. Nah, website tuh cuma bisa nampung buat 200 orang. Gimana? Yang ada apa? Website tuh down, aplikasi lu macet gitu kan. Itu loh maksud gua. Jadi manfaatin waktu ini buat memperbaiki, meningkatkan website sama aplikasi travel lu gitu. Terus kalau lu pengembang atau pengelola destinasi wisata, lu harus elevate, upgrade, meningkatkan kembali destinasi lu gitu. Karena gini, setelah pandemi ini pertama lu punya waktu 3 bulan untuk merekonstruksi lagi
destinasi lu, ya kan? Nah, kalau lu nggak punya perencanaan yang matang untuk destinasi wisata itu, yang ada hancur lo. Gitu. Setelah fase itu 3 bulan itu baru ada waktu 6 sampai 12 bulan untuk mencapai normalisasi. Dia bisa normal kembali. Itu 6 sampai 12 bulan. Dan itu waktu yang lama, bro. Panjang perjalanannya, coy. Nah, kalau lu nggak punya perencanaan yang matang, mendingan lu nggak usah men, gitu. Jadi maksud lu, mumpung masa corona ini, si para pelaku pariwisata ini mendingan mulai matengin perencanaannya gitu kan, matengin perencanaannya berarti kan. Iya. Dan mungkin sebelum corona ini destinasi lu nggak begitu terkenal lah, nggak well known sama di masyarakat atau dimanapun gitu kan. Tapi selama corona ini lu matengin planning lu gitu kan, lu punya planning yang matang nih. Oh, gue harus ini, lu udah persiapin semuanya. Bisa jadi setelah corona, karena planning lu yang matang itu, lu udah bawa project nih, ya kan? Lu bawa project. Bisa jadi setelah corona itu lu malah jadi bisnis wisata yang terkenal gitu, yang well known di masyarakat gitu loh. Bisa dimulai dari branding, ya kan? Dari branding. Ini masuk ke semuanya, itu hotel, mau itu hotel kayak destinasi wisata, terus usaha travel segala macamnya. Itu bisa dimulai dari branding gitu. Karena branding itu perlu, penting gitu. Apalagi karena corona ini, lu mulai ningkatin branding lu, memanfaatkan waktu untuk membranding semuanya gitu. Biar gini, orang tuh tahu produk lu melalui branding tadi yang gue bilangin. Mereka tertarik, terus mereka udah punya planning nih. Setelah corona ini selesai, pandemi ini selesai, mereka bakal ke situ gitu, ke destinasi lu, ke apapun usaha lu, itu hotel atau misalkan lu usaha travel, dia bakal pesan tiket pesawat misalkan di website lu gitu kan. Itu lah maksud gua. Jadi makanya mungkin bisa ditingkatin lagi brandingnya gitu. Atau mungkin yang belum mulai branding, coba dimulai branding gitu loh. Mulai mikat masyarakat aja, kayak gitu. Karena selama masyarakat di rumah, mereka tuh bawaannya pengen pergi gitu, pengen keluar rumah, pengen liburan gitu loh. Nah, inilah lu masuk melalui branding. Jadi masyarakat nih, dia pengen liburan, tapi kan mereka nggak tahu liburan kemana. Nah, ini lu masuk ke otak mereka. Lu pasang destinasi lu ke pikiran mereka. Jadi mereka kalau pas mereka udah selesai nih, kayak ngomong ke temannya, kita setelah habis pandemi ini kita pergi ke situ yuk gitu, ke situ kita pesannya di travel yang itu aja gitu. Jadi melalui branding ini orang tuh udah punya kayak punya planning gitu loh. Dia bakal ngelakuin ini, pengen ini, dan pastikan lu masuk di rencana mereka gitu melalui branding tadi gitu. Gue suka sih sama poin lu, setuju gue. Mungkin ini bisa jadi langkah terbaik sih buat para pelaku wisata, ya kan? Buat survive gitu loh, rencanain pariwisata ini. Mungkin segitu dulu sih video kita kali ini buat pembahasan ini. Udah nih, selesai nih. Iyalah, udah 10 menit nih kayaknya. Mungkin di situ dulu sih video pingin podcast kita kali ini. Mungkin kalau misalnya kalian punya pembahasan, maksudnya opini dari kalian, bisa tulis di komen aja di bawah, ya kan. Raffi, terima kasih udah hadir kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.